begitu saya duduk di tempat ini, ya, kemudian terlintas ingin menyampaikan kaitannya dengan 3 amalan, ya, 3 amalan yang tidak akan ditimbang di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kepada Allah. Karena pada detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah nanti malam kita masih ada pada? Tidak tahu. Ya, mungkin pertemuan sore hari ini yang dalam kondisi hujan, ya, ini pertemuan yang terakhir barangkali, nggak tahu kita ini. Ya. Mungkin bisa jadi ini adalah satu amalan yang terbaik, barangkali bisa jadi. Ya. Sehingga marilah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Ranting Aisyah tadi, ayo niat ditata dulu. Karena apa? Inilah yang membedakan suatu amal itu bernilai pahala atau tidak, ya tergantung niatnya. Contoh misalnya panjenengan dahar, kalau cukup cuma dahar saja tanpa diniatkan untuk ibadah, oh aku tak dahar iki biar saya itu sehat, biar saya itu bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah, ya, bismillah. Nah ini sudah beda, ya. Kemudian kita berpakaian juga demikian, atur dulu masalah niat ini supaya berpakaian kita itu ada nilai ibadah, ya. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya ini adalah peran penting dalam masalah niat. Sehingga dalam kitab Riyadhus Shalihin, ulama-ulama orang-orang dulu yang menuliskan semua kitab-kitabnya, maka bab yang pertama dituliskan itu adalah masalah niat. Karena apa? Niat salah maka bubrah, ya. Maka sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua Ranting tadi, bahwa mari niatkan ini adalah untuk perjuangan, ya. Niatkan ini adalah untuk perjuangan. Kenapa? Kalau misalnya yang hidup itu memang untuk berjuang. Dalam kondisi hujan, panjenengan datang ke sini, ini perjuangan, gak gampang ini. Sehingga orang-orang yang hadir dalam memenuhi undangan ini adalah manusia-manusia pilihan, ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita Ibu, sehingga dengan Allah memberikan kekuatan itu kita bisa melaksanakan apa yang diajarkan Nabi kepada kita, ya, itu bisa kita amalkan. Sekecil apapun, ya. Sekecil apapun itu ada contoh dari Nabi, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Berusaha, ya, karena semuanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pertemuan sore hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi hujan sudah mendatangkan berkah. Ya mudah-mudahan panjenengan begitu yang kemarin lama gak hujan katanya Bu Bu Anwar, ya, gak hujan kok ujuk-ujuk hujan, ya kan? Kemudian apa yang panjenengan begitu melihat hujan begini, apa yang terlintas dalam pikiran panjenengan kira-kira? Napa Bu? Begitu hujan gini-gini, alhamdulillah, ya, rodok buatan sumuk, ya. Setidak-tidaknya begitu kita melihat hujan ini, maka ada anjuran Nabi SAW, yaitu berdoa.
Ya, ada yang hafal doa begitu hujan? Allah bismillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu Aisyah tadi begitu hujan langsung doa seperti itu. Ya, kadang-kadang begitu hujan, wah arep udan ya kena. Wah wis kadung ayu-ayu ngene terus udan, nah ya macam-macam. Tapi begitu kita mendarat hujan gerimis, ya kadang-kadang ibu-ibu langsung eling pakaiannya yang dijemur, ya wah turun tinta sih. Ya. Tapi setidak-tidaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma shayyiban nafi'an. Perkara kecil, tapi begitu saya membaca katanya dengan keterangan ini, setiap tetesan itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya kita membaca doa seperti itu. Ya, mudah-mudahan setiap kita melihat hujan, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW doa seperti itu. Allahumma shayyiban nafi'an. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini nanti kita sampai jam 5, ya. Mari ndak mari jam 5 ya. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesempatan materi ini bisa selesai. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, materi pada sore hari ini itu misalnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang keinginan saya ingin menyampaikan masalah takwa ini sungguh luar biasa. Kemarin saya mendapatkan satu kajian kaitannya dengan masalah takwa. Tapi begitu saya duduk di tempat ini, ya, kemudian terlintas ingin menyampaikan kaitannya dengan 3 amalan, ya, 3 amalan yang tidak akan ditimbang di yaumul qiyamah. Ya, 3 amalan yang tidak ditimbang pada waktu kita itu pada mizan. Sehingga mana yang ingin saya sampaikan? Yang pertama kah atau yang kedua? Ya sudah, saya sampaikan yang kedua saja. Ya. Padahal yang pertama sudah saya siapkan. Ya, insya Allah lah nanti kalau misalnya pertemuan berikutnya kalau dapat WA dari Bu Anwar, ya insya Allah nanti yang kedua ini masalah takwa ini yang saya merasakan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu. Ya, insya Allah lah nanti mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga materi ini itu bisa materi yang pertama tadi itu kita belajar bareng-bareng. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, 3 amalan yang tidak akan ditimbang di yaumul qiyamah. Bukan karena hal yang sepele, tapi karena saking beratnya pahalanya. Ya. 3 amalan yang sampai-sampai timbangannya itu gejlek ya Pak. Jepat nonton Indonesia. Jadi begitu langsung rusak. Padahal saat itu saya membacanya, malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, buat apa aku membuat satu timbangan semacam ini? Ya, adalah untuk hamba-hambaku, kata Allah. Begitu malaikat bertanya, begitu melihat bagaimana besarnya timbangan ini, Bapak Ibu, begitu saya membacanya sungguh luar biasa. Timbangan ini kalau misalnya ada timbangan, ya, kemudian yang satu ini kiloannya, ngerti nggih? Misalnya beli beras itu mesti berapa kilo? 1 kilo di sini. Kemudian satunya adalah berasnya. Ya. Kalau misalnya ditanyakan satu tempat ini, kalau misalnya ditaruh dunia dan isinya berserta langit serta isinya, itu masih longgar tempat ini. Ya. Jadi satu tempat ini untuk menaruh amal seorang itu, ya,
Malaikat itu bertanya kepada Allah, kalau misalnya ketahuilah wahai malaikat, bahwa kalau misalnya dunia berserta isinya, serta langit berserta apapun yang ada di dalamnya, ditaruh dalam timbangan ini masih longgar. Ya, jadi masih luar biasa. Ya. Tidak kita bayangkan misalnya kita beli misalnya beras timbangannya kecil, yang cukup untuk 1 kilo. Begitu 1 kilo kan sudah tidak muat. Tapi ini luar biasa timbangan yang Allah ciptakan. Untuk siapa wahai Allah? Untuk hamba-hamba. Ya. Kemudian lantas malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu sungguh luar biasanya Engkau wahai Allah. Ya. Kau menciptakan timbangan ini dan ada amalan, kata Allah SWT, ada amalan yang timbangan ini tidak muat. Meskipun diisi dengan dunia dan isinya, dengan langit seisinya pun masih kalah dengan 3 amalan yang tidak akan bisa memuatinya. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan 3 amalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yang pertama, ya, amalan yang pertama adalah suka memaafkan kesalahan orang. Ya. Yang pertama, suka memaafkan kesalahan orang. Yang kedua, yaitu sabar. Dan yang ketiga adalah puasa. Ya. Apa Ibu-ibu? Yang pertama, suka memaafkan kesalahan orang. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, puasa. Ayo Ibu-ibu, kita renungkan dalam kehidupan kita. Ya, karena ini sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama yaitu orang yang suka memaafkan orang lain. Tentunya orang itu sudah pernah berbuat dolim pada diri kita. Ya. Kemudian sebelum dia minta maaf, kita sudah memaafkan. Kira-kira bisa tidak kita ini seperti ini? Insya Allah ya. Orang-orang yang punya iman itu pasti bisa. Tapi kadang-kadang ya, begitu dia tersakiti hatinya, uang yang untuk ini. Ya. Contoh misalnya, ya, kalau misalnya orang lain barangkali bisa kita maafkan barangkali. Tapi kalau misalnya orang-orang yang dekat dengan kita itu sulit untuk memaafkan. Contoh, kesalahan suami terhadap istri. Kira-kira mampukah seorang istri itu mau memaafkan kesalahan seorang suami? Padahal kadang-kadang sih nyokot. Masya Allah. Ya. Sehingga ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, saya membaca bagaimana kisah Nabi SAW tentang sifat pemaafnya Nabi. Begitu dia mau dibunuh, dihina, dicaci maki, dia tidak balas dengan masalah hal yang sama, tapi dia balas dengan maaf. Dan bukan maaf saja, tapi dia mendoakan. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan satu suri teladan yang sungguh luar biasa. Ya. Salah satu kisah yang sungguh luar biasa, mungkin ibu-ibu sudah pernah sering mendengarkan, yaitu seorang buta. Ya. Seorang buta yang dia buta, seorang Yahudi yang buta yang selalu ada di pasar. Paham ya? Oh iya, aku pernah iya. Yang nggak pernah mungkin ya ini baru. Ya.
Setiap harinya apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Menyuap. Dia tidak tahu bahwa yang menyuap ini adalah baginda Rasulullah SAW. Tapi apa yang diucapkan oleh seorang Yahudi yang buta ini di tengah pasar itu, dia sampaikan, wahai orang pasar, ketahuilah si jenenge Muhammad itu adalah penyihir, pembohong dia ini. Ya. Dia pembohong ini, pembohong ulung dia ini. Ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi pada panjenengan dicaci maki, difitnah, kemudian mendengar hal semacam itu, misalnya nih Bu Anwar, kira-kira gimana panjenengan Bu? Meskipun pengurus ranting pun sekalian, ya, pengurus ranting misalnya Aisyah yang sudah usianya 107 tahun misalnya, ya, begitu panjenengan difitnah dengan teman dekat sendiri, kemudian dicaci maki di hadapan umum. Oh, ibu ketua Aisyah ranting cekrom menggalan iku loh, macam-macam, ngene, ya. Terus panjenengan mireng, terus tahu di hadapannya, kira-kira bagaimana panjenengan? Yakin dongkol, ya, dongkol artinya marah. Tapi bagaimana sikap Rasulullah SAW? Dicaci maki oleh orang-orang Yahudi yang buta ini, tapi dia tetap menyuap saja, terus begitu sampai lembut. Setiap hari, ya. Begitu Rasulullah SAW meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar. Dia tanya kepada istri Rasulullah, kebetulan juga anaknya, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh suami, oleh Rasulullah SAW tiap harinya? Coba kamu periksa dari bapakmu ini, adakah dari amal-amal Rasulullah itu yang belum saya laksanakan? Kata anaknya, ada Bapak. Apa itu? Tolong tunjukkan kepada saya. Kalau Rasulullah SAW tiap hari, dia selalu membawa bekal. Dan bekal ini selalu dia bawa menuju pasar sana. Dan di sana dia akan menjumpai yaitu seorang Yahudi yang buta di sana, di pasar pojok sana. Itu yang ayah belum laksanakan. Apa yang disampaikan Rasul oleh Abu Bakar, saat itu dia berusaha untuk melaksanakannya. Ya. Begitu sampai di pasar, dicari mana orang yang buta, mana orang yang Yahudi itu, yang selalu menghina Rasulullah. Ya, katanya seperti itu. Ya. Begitu dia ketemu dengan orang yang buta ini, pengais buta ini, kemudian dia datang sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, dia menyuapinya. Begitu datang, orang yang buta ini sudah bertanya, siapakah Anda? Diam. Anda ini bukan seperti yang setiap hari datang kepada saya. Ya. Kenapa Tuhan? Satu, kalau yang datang itu, pertama dia datang itu, saya mencium baunya yang harum. Ya. Kan kadang-kadang kita tahu ya, kalau kita sholat berjamaah gitu, oh parfumnya ini, oh ini Bu Anwar ini. Oh kadang-kadang kalau misalnya bapak-bapak di sana itu begitu masuk ini parfumnya si Fulan. Kadang-kadang begitu apa itu bau, oh ini keringatnya si Fulan, tahu. Ya. Kan kadang-kadang kita paham ya. Begitu oh ini bapak itu kok ini parfumnya ini. Ya. Anda belum bukan orang yang seperti biasanya, karena orang yang biasanya datang kepada saya tiap harinya adalah orang yang harum, baunya harum. Yang kedua, biasanya orang yang datang itu kepada saya memberikan suapan dengan suapan yang lembut. Anda kasar. Ya.
Tolong sampaikan kepada saya, siapa Anda? Karena dia buta. Ya. Kemudian siapa yang sebelumnya itu kok beda dengan Anda? Disampaikan bahwa yang dulu datang memang saya itu bukan orang yang biasanya, tapi yang biasa datang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disikapi oleh orang buta ini, Masya Allah. Begitu dia mendengarkan Rasulullah SAW, sesaat itu langsung dia bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Orang itu saya biasa caci maki, saya menghinanya, kemudian saya memfitnahnya, saya sampaikan kepada orang-orang pasar ini bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah seorang pembohong, pemfitnah, tapi dia tetap menyuapkan kepada saya dengan kasih sayang. Sampai baru kali ini saya mendengarkan bahwa orang yang saya caci maki, saya hina-hinakan itu, dia adalah Rasulullah SAW. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Ya. Di saat itu kemudian langsung orang buta ini dia bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Kenapa Bapak Ibu? Karena sifat pemaafnya Rasul dan doanya Rasul. Contoh satu. Contoh yang kedua, setiap hari rumah Rasulullah SAW ini itu orang-orang Yahudi itu ditempati dengan dicantolkan di pagarnya, misalnya pagar itu adalah sampah yang berbau. Misalnya rumahnya Bu Anwar, kemudian setiap harinya tetangganya ono sampah dicantol sama ibu. Kira-kira bagaimana ini? Ya. Jangankan itu, kalau misalnya ada kucing membawa namanya tulang, ya. Kemudian begitu dia membawa ke tempat mungkin garasi kita barangkali, ya, atau di teras rumah kita, begitu kita buka kemudian bau luar biasa. Kadang-kadang kita sudah dongkol, apalagi ini setiap hari sampah ditaruh di depan rumah Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dibuang tempat sampah itu di tempatnya. Terus begitu. Ya. Suatu saat kok tidak ada tempat sampah. Sampah itu di depan rumah Rasulullah. Ya. Satu hari kok nggak ada, 2 hari kok nggak ada. 3 harinya baru Rasulullah mendatangi rumah orang Yahudi yang membuang sampah di depan rumah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian datanglah. Begitu dia sampai di rumahnya, kemudian menyampaikan, ada apa Muhammad kau datang ke rumahku? Kata orang Yahudi. Rasulullah sampaikan, aku tidak dapatkan sampah di depan rumahku selama 3 hari. Dan saya mengira orang ini adalah dalam kondisi yang sakit, maka saya cari dia. Kemudian apa orang Yahudi itu menyampaikan, belum ada satu orang pun yang datang menengok saya, teman-teman saya. Hanya engkau yang pertama kali menengok saya dalam kondisi sakit seperti itu. Maka orang Yahudi menyampaikan, ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah seperti inikah ajaran Islam seperti itu? Itu sebagian kecil saja dari ajaran Islam. Ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh orang Yahudi dengan sikap akhlak Rasulullah SAW semacam itu, maka Rasulullah SAW, orang Yahudi ini, dia langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak kisah-kisah yang saya membaca kaitannya dengan sikap Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang memusuhi dia. Sikap Rasulullah, karakter Rasulullah yang dia memaafkan dan dia membalasnya dengan satu kebaikan. Ya, memaafkan kemudian dibalas dengan kebaikan. Ya. Sebagaimana kalau kita mengetahui bagaimana dakwah Rasulullah begitu dia datang ke kota Taif. Ya. Dia sampaikan masalah kebenaran, dia sampaikan masalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kemudian oleh pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, ya. Kemudian Rasulullah dicaci maki, dilempari dengan batu, sampai anak-anak muda itu juga ikut andil bagian, ya, sampai mengusir Rasulullah SAW dari kota Taif. Kemudian ada tawaran dari para malaikat, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mengangkat gunung Uhud ini. Tinggal perintah engkau ya Rasulullah, ya. Apakah aku angkat gunung Uhud ini kemudian kutimpakan kepada kota Taif, asalkan engkau mengiyakan, langsung aku laksanakan, ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut oleh Rasulullah? Jangan, ya, karena mereka belum tahu. Dalam kondisi yang semacam itu Rasulullah memaafkan, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kota Taif. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan mereka menjadi penegak-penegak, pejuang-pejuang dari agama Islam di suatu saat nanti. Apa yang disampaikan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kabar sampai detik ini kota Taif itu adalah sungguh luar biasa. Karena dia merasa menyesal dulu pernah mengusir Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sifat memaafkan ini, ya, ini sungguh luar biasa. Ini menjadi satu karakter orang-orang yang takwa, ya. Kalau misalnya jenengan dikatakan apa itu orang yang takwa, salah satunya adalah mempunyai sifat, mempunyai ciri-ciri, yaitu mau memaafkan, ya. Sehingga kita sering mungkin kita membacanya kaitannya dengan karakter orang-orang takwa, ya, yaitu salah satu diantaranya memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang utama sekali, yang penting dalam lingkungan kita, dalam keluarga, kadang-kadang ini sungguh luar biasa, ya. Seorang suami yang dia tidak mau memaafkan kesalahan istrinya yang sekecil itu, seorang istri yang tidak mau memaafkan kesalahan suaminya yang mungkin dalam hal-hal yang sepele saja, tapi kadang-kadang sampai dia itu berlarut-larut, ya. Kepada ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sifat pemaaf dan sabar ini tidak boleh dipisahkan, ya. Sifat pemaaf dan sabar ini tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Ya, kalau kita nggak sabar, apakah bisa kita menjadi seorang pemaaf? Enggak. Ya, tentunya kalau misalnya kita menjadi seorang sabar, tentunya pemaaf itu ada dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sekali kaitannya dengan contoh kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Orang-orang yang dia munafik, orang-orang yang dia itu mengkhianati Rasul. Kemudian dalam kondisi yang bagaimanapun Rasulullah SAW selalu membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ada seorang ulama yang dia itu kalau dia dirasani, maka yang ngerasani dikasih hadiah. Ya. Bisa nggak kita ya dia? Dia mau fitnah saya, kemudian tahu dia mau fitnah, kita datang ke sana langsung dikasih. Kok ujuk-ujuk ini apa ini? Sama kan ngerasain aku toh. Pokoknya jenengan ngerasain aku, saya kasih hadiah. Ya, ada yang sifat semacam ini. Sebetulnya bisa nggak Bu ya? Iya, karena dia itu sudah mengurangi dosa kita. Kita berterima kasih sebetulnya. Kalau kita sampaikan, terima kasih loh Bu. Ya, kok dikasih hadiah saya tuh, saya memfitnah jenengan loh ini. Ya, jenengan kan sudah dengan fitnah jenengan itu, maka berkuranglah kaitannya dengan dosa saya, ya. Kemudian bertambahlah amal kebaikan saya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dua amal ini, pemaaf, ya, kemudian sabar, ada dalam kehidupan kita. Seorang yang pengurus ranting harus sabar. Teko iki piro iki? Ya, udan-udan teko porai. Wis diundang terus udah teko-teko. Ya, jangan punya satu sangkaan yang tidak baik.
Ya, terus kita berusaha. Ya, kenapa? Kita mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah perkataan yang paling baik di sisi Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan suatu nasihat firman kepada kita tentang ajakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya, yaitu perkataan orang-orang yang selalu mengajak manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi panjenengan harus sabar. Ya. Bu Anwar sudah berapa periode dengan sabarnya jenengan contoh. 5 periode berapa tahun Ibu? 25 tahun. Ya. Mendampingi. Ya. Mudah-mudahan nanti ada generasi penerusnya ini. Generasi penerusnya ini yang akan menggantikannya. Ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ini selalu mengingat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu berinteraksi dengan manusia. Ya. Kadang, ya itulah sifat ini harus kita bawa. Sabar dan kita memaafkan. Kalau misalnya kita memberi maaf itu gampang, tapi memaafkan ini sungguh luar biasa. Sehingga kemarin saya mengikuti kaitannya dengan satu pelatihan, yaitu kaitannya dengan terapi ikhlas. Ya. Apa itu terapi ikhlas? Luar biasa saya merasakan. Apa yang dilakukan, kemudian kita merenung orang-orang yang pernah mendolimi saya. Sebelum kita tidur, maka kita maafkan dia. Ya. Sehingga pelatihan itu menyampaikan, dan ini insya Allah saya praktekkan. Jadi sebelum ini saya merenung kaitannya dengan orang-orang yang pernah mendolimi saya. Orang-orang yang pernah berhutang kepada saya. Yang kadang-kadang kan ada, kalau misalnya masalah hutang, begitu datang, koyok yo ya. Bu, pertama kalau silaturahim, yang kedua, biasanya ngoten le wong Ponorogo. Datang silaturahim, yang kedua kalau ngoten keperluan ini disampaikan alasannya dan semua. Kemudian diberikanlah inilah. Kalau saya tulis ibu-ibu. Jadi misalnya siapapun yang ini saya tulis. Nama siapa, alamat mana, ya, besarnya berapa, kemudian siap kapan bayar. Harus ditulis. Karena apa? Itu perintah. Ya. Karena ini perintah, kemudian di ruang tamu saya siapkan buku itu. Misalnya bapak atau ibu yang datang, kemudian saya ambilkan. Ini perintahnya. Kalau kita menjalankan ini, maka ini menjadi amal kebaikan buat kita berdua. Ya. Kemudian kalau panjenengan itu dia menepati janjinya, ya, menepati janjinya ini menjadi sedekah buat panjenengan. Ini ada satu perintahnya. Ya. Tapi kadang-kadang kan kita nggak tulis, ya, percaya wae. Ya, percaya konco dekat, meskipun konco dekat tulis, karena ini perintahnya Allah dan Rasulnya. Ya, saya tulis. Ya, sehingga begitu misalnya meleset, misalnya saya janji misalnya terserah panjenengan, jenengan kira-kira kapan dulu ini, jenengan tulis di situ bulan berapa, jam berapa. Ya, begitu tulis misalnya 19 Mei 2024. Ya, begitu lepas dari 19 Mei, apa yang didapatkan orang yang memberikan pinjaman itu, dia ibaratnya sedekah sebesar uang yang dipinjamkan. Coba, kalau misalnya saya meminjamkan uang sekitar 300 juta, mampukah kita setiap hari bersedekah 300 juta? Gak mampu. Ya, gak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan seperti itu. Sehingga apa? Kita nggak stres. Ya Allah, tiap hari saya bersedekah seperti itu. Yang kedua, orang yang meminjamkan ini dia lebih pahalanya lebih tinggi daripada sedekah, yaitu 18 kali lipatnya. Ya. Yang ketiga, orang yang memberikan pinjaman ini
termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada saudara yang susah, kemudian kita memberikan satu meskipun pinjaman, sehingga solusi buat dia masalahnya, sehingga memberikan satu peluang buat kita. Apa itu? Kau memasukkan rasa senang ke dalam saudaramu, kau menyelesaikan permasalahan saudaramu. Itulah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hablum minan nas ini luar biasa pahalanya. Ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada teori ikhlas. Maka setiap hari, ya Allah, aku sudah memaafkan dia, ya Allah. Ya Allah, berilah rezeki yang banyak, ya Allah, kepada saudara kalian. Sebut namanya nggak masalah. Ya, misalnya si fulan, sebutnya, ya Allah, saya maafkan, ya Allah. Ya, dia sudah berjanji kepada saya yang sudah bertahun-tahun, sampai detik ini dia masih belum bayarnya, ya Allah, saya maafkan, ya Allah. Ya. Ternyata ini luar biasa. Begitu doa semacam itu, kemudian Allah menggerakkan orang itu, kemudian ujuk-ujuk datang ke rumah. Pak Yunus, ini Pak Yunus, Masya Allah. Ya. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kita, kalau tidak kalian tidur, maka maafkan seluruh kesalahan-kesalahan orang. Ya. Ini sungguh luar biasa amalan semacam ini. Tapi kadang-kadang kita masih mangkal. Terbawa, tidur terbawa, bangun tidur terbawa, ketok wonge mangkel mana. Ya. Masya Allah. Coba kapan kita bisa tersenyum kepada orang yang kita sudah mangkal seperti itu? Ketemu saja wangel, mesem aku, ya. Mesem, angel. Lah iya, tambah ada karu-karuan. Ya. Ya mudah-mudahanlah ibu-ibu Aisyah ini yang sudah bertahun-tahun ngaji, mudah-mudahan sifat pemaaf ada dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga. Ini sangat berat sekali, ya. Karena ajakan dakwah yang paling berat adalah bukan kepada orang lain, tapi pada keluarga. Coba jenengan ngajak bojone jenengan, angel. Tapi ngajak konco gampang, ngajak bojo angel. Mas, tahajud mas. Mas, tahajud. Ya. Apa ini mas macam? Tapi mengajak orang lain misalnya tahajud, balas misalnya dengan WA, alhamdulillah. Ya. Ngajak berkeluarga ini, rumah ini sangat berat sekali. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dan dicontohkan oleh para nabi. Bagaimana Nabi Nuh itu mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu nabi. Ya. Apakah diseru ajakan itu? Anda ditentang oleh istrinya, ditentang oleh anak-anaknya. Ya, maka sangat berat sekali mengajak kepada keluarga. Demikian juga sangat berat sekali memaafkan orang-orang di sekitar kita. Itu berat sekali. Ya, sehingga perlu ini latihan. Ya, kita latihan dalam keluarga yang kecil, sehingga mudah-mudahan sifat pemaaf dan sabar ini ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, puasa. Ya. Puasa, mudah-mudahan yang pernah kita dengarkan bahwa kalau seluruh amal, ya, itu Allah mengetahuinya, tapi puasa aku yang memberikan. Maka dianjurkan tadi dengan waktu yang singkat, ya, mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita kerjakan kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya orang puasa kita diterima oleh Allah? Itu ada karakter takwa dalam kehidupan kita. Ya. Apakah begitu puasa Ramadan selesai, ada peningkatan kita itu membaca Al-Quran kita? Waktu di bulan Syawal, waktu bodoh misalnya, apakah ada standar kita itu masih istiqomah tentang sholat tahajud kita? Mungkin waktu 1 Syawal barangkali kita sudah nggak tarawih lagi, ya.
11 rakaat sudah ditinggalkan. Jangankan 11 rakaat, mungkin 1 rakaat witir saja itu barangkali mungkin ya, sudah jauh kita. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, puasa sungguh luar biasa. Maka puasa ini mengarahkan hasilnya adalah takwa. Ya, hasilnya adalah takwa. Maka apa pahala atau hal yang perlu diberikan kepada orang yang takwa? Ini janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang seluas langit dan bumi itu semuanya diperuntukkan oleh orang-orang yang takwa. Ya, mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan, yang kalau misalnya 1 Ramadan itu sudah kita kerjakan masih belum sempurna, kemudian ada puasa-puasa sunnah, di antaranya yaitu puasa Syawal. Mudah-mudahan Ibu-ibu Aisyah sudah selesai puasa Syawalnya. Kemudian ada lagi puasa sunnah, puasa Senin dan Kamisnya, puasa Yaumul Bidnya. Ya, kalau misalnya nggak mampu, mungkin saya Senin Kamis nggak mampu, mungkin dengan puasa Yaumul Bidnya 13, 14, 15. Kemudian dianjurkan tadi dengan Ibu Ketua Ranting, yaitu tentang puasa Arafah. Yang mudah-mudahan kita yang belum melaksanakan ibadah haji, yang tertinggal di Indonesia atau di negeri yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan dengan puasa Arafahnya. Apa keuntungannya? Diampuni dosa-dosa kita. Ya, karena apa? Allah Maha mengetahui bagaimana dosa kita ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lewat 5 menit. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa jenengan tetap punya sifat pemaaf. Tak sepuro nih Pak, meskipun cuma lebih 5 menit. Ya, demikian ibu-ibu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Mudah-mudahan ketiga hal ini bisa kita praktekkan. Yang penting kita praktek, ya. Yang penting kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Sekali lagi, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.